Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayhaki dari kelas 11 TKJA. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi data. Yang pertama, OSI layer. OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Yang pertama, application layer dan standarisasinya layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna and user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan skor jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Selanjutnya, presentation layer dan standarisasinya layer, yaitu adalah presentation layer di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini dapat juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TL, TLS, dan lain sebagainya. Session layer dan standarisasinya. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer: NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Transport layer dan standarisasinya. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Selanjutnya, network layer dan standarisasinya. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch. Pada layer ketiga, data link layer dan standarisasinya. Pada data link memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address, media access control address. Physical layer standarisasinya. Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkrosi bit, metode penyisalan, pensilaian, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan.
Radio over Internet Protocol atau ROIP. ROIP singkatan dari Radio over Internet Protocol, adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP merupakan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Informasi tentang base station. Base station perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital. Pada ROIP, base station merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. Informasi tentang IP gateway. IP gateway perangkat yang dapat mengkonfigurasi data ke dalam protokol internet, mengacu pada suara diubah menjadi IP atau perangkat yang mengkonversi suara digital ke dalam paket IP. Informasi tentang IP interface. IP interface perangkat yang digunakan oleh pengguna baik PC, handphone, smartphone, atau perangkat lainnya yang berbasis protokol internet akan terhubung pada base station yang datanya akan dikoneksikan pada IP gateway. Suara yang dikirimkan melalui base station nantinya dikodekan menjadi sinyal-sinyal dengan bahasa khusus. Informasi tentang repeater. Repeater berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Pemasangan repeater pada setiap 2,5 km atau km membuat LAN yang menggunakan internet rentang jaringannya dapat diperpanjang hingga 20 km. Keuntungan menggunakan sistem ROIP. Keuntungan ekonomis mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Beberapa konsol PC, komputer atau komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Dan cukup sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.